Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan jangan keluar rumah jika itu tidak terlalu penting. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hebat sekali kelas ini. Coba tepuk tangan yang meriah untuk kelas ini. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, kemarin ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Iya, pintar bermain di lingkunganku. Iya, masih pada ingat ya, alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi kosakata tata letak dalam denah. Lalu kita akan mengidentifikasi kosakata tentang konsep jual beli. Lalu kita akan memaparkan kosakata yang telah kita dapat dan kita akan mempresentasikan hasil identifikasi kosakata tersebut. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetes semangat kalian, mengecek semangat kalian. Apakah kalian semangat hari ini untuk belajar? Ada yang masih ingat tidak tepuk semangat itu seperti apa? Iya, kita coba tepuk semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke? Oke, tepuk semangat. 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 Sudah semangat hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Ibu punya sebuah denah. Di sini sudah terlihat? Iya, Ibu punya sebuah denah. Nah, kita akan amati denah ini bersama-sama ya. Nah, sudah mengidentifikasi denahnya? Iya, jadi kalau rumah Siti letaknya di sebelah mana sih? Iya, pintar. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Lalu, jika letak posyandu itu sebelah mana ya? Iya, pintar sekali. Posyandu terletak di depan rumah Budi. Iya, jika letak musola itu sebelah mana sih? Iya, pintar. Musola terletak di antara rumah Bayu dan toko. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, jika Bayu ingin ke toko, Bayu harus melewati apa dulu ya? Iya, betul. Bayu harus melewati musola untuk sampai ke toko. Nah, jika Ibu dari pos kamling akan ke posyandu, Ibu harus melewati apa aja sih? Iya, pintar. Jika Ibu dari pos kamling menuju posyandu, Ibu harus berjalan melewati toko, lalu Ibu harus berjalan melewati musola. Lalu setelah musola, Ibu akan melewati rumah Bayu dan sampailah Ibu di posyandu. Pintar sekali. Nah, satu lagi, jika Budi ingin ke rumah Rama, Budi harus melewati berapa rumah sih? Rumah siapa aja itu? Iya, pintar sekali. Budi harus berjalan melewati rumah Adi, lalu melewati rumah Siti dan maju sedikit melewati rumah
Ayu dan sampailah Budi di rumah Rama. Pintar, hebat sekali. Nah, jika Adi ingin ke rumah Bayu, Adi harus melewati apa sih? Iya, pintar. Adi harus menyeberang melewati jalan agar sampai di rumah Bayu. Hebat, coba tepuk tangan yang meriah untuk kelas ini. Hebat sekali, sudah pada paham tentang denah ini? Iya, pintar. Nah, tadi kan kita sudah tanya jawab. Terus sebelumnya kita sudah mengamati denah yang Ibu tampilkan tadi. Nah, Ibu ingin kalian melaporkan hasil dari pengamatan tadi di buku tulis masing-masing. Lalu nanti kalian bisa mengirimkannya lewat WhatsApp ke Ibu. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video yang menarik. Pokoknya kalian bakal suka. Kita akan tonton bersama-sama ya. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko.
Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, setelah menonton video tadi, Ibu memiliki sebuah teks. Nanti kita baca bersama-sama ya. Nah, sekarang Ibu memiliki teks. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Iya, kita baca bersama-sama teksnya. Ayu dan ibunya akan pergi ke toko membeli sesuatu yang diperlukan di rumah. Ibu Ayu membeli wortel dengan harga 5.000. Lalu Ayu ingin membeli susu yang harganya 4.000. Jadi total belanjaan Ibu Ayu adalah 9.000. Nah, tadi kita sudah membaca teksnya bersama-sama. Sekarang Ibu ingin tanya nih. Jadi yang ingin ke toko itu siapa sih? Iya, pintar. Ayu dan ibunya. Mereka ingin membeli apa? Iya, membeli sesuatu untuk keperluan di rumah. Nah, Ibu Ayu berbelanja apa sih? Apa yang dibeli Ibu Ayu di toko? Iya, pintar. Ibu Ayu membeli wortel. Kalau Ayu ingin membeli apa? Iya, Ayu ingin membeli susu. Nah, wortelnya harga berapa sih? Ada yang masih ingat? Iya, pintar. Harga wortel adalah 5.000. Nah, jika Tadi Ayu ingin membeli apa? Iya, membeli susu. Nah, harga susunya berapa? Ada yang masih ingat? Iya, pintar. Harga susu yang dibeli Ayu adalah 4.000. Jadi, total belanjaannya berapa ya? 5.000 ditambah 4.000 sama dengan 9.000. Jadi total belanjaan Ibu Ayu adalah 9.000 rupiah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi yang harus kalian isi. Nanti isinya kalian boleh kirimkan ke WhatsApp Ibu ya.
Nah, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Pintar sekali. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah jika itu membuat kalian senang. Belajar bukanlah hal yang membosankan, tetapi belajar adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Oke, materi pembelajaran hari ini tentang apa? Kalian masih ingat? Iya, kita tadi belajar mengenai denah, lalu tata letak seseorang, Nah, materi sekarang. Nah, materi hari ini tadi kita belajar mengenai denah, lalu tata letak. Tata letak apa sih? Iya, tata letak tempat. Pintar. Lalu tadi kita belajar apa? Iya, belajar kegiatan. Iya, konsep jual beli. Pintar sekali. Masih pada ingat ya? Hebat. Nah, Ibu harap ilmu yang Ibu berikan bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu dari Ibu bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di lain waktu dan jika ada kesempatan. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.